Halo semuanya, kembali lagi di channel Cara Investasi. Dan pada video kali ini kita pengen ngebahas sebuah tema berjudul kenapa sih anak muda harus melek investasi. Dan di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita yaitu Dimas Raka Prayuda. Halo Dim. Halo Bang. Ya, Dimas ini adalah seorang penulis buku berjudul Gaya Bokeh Nabung Saham ala Mahasiswa ya, Dim? Benar banget. Nah, itu bestseller, Dim. Kemarin gue liat kayaknya Insya bestseller. Allah. Asik. Alhamdulillah. Cuman ya lu tau lah, gara-gara COVID kayak gini kan banyak store Gramedia yang tutup juga kan. Oh iya benar ya. Jadi inilah ya. Jadi orang Ya. tapi bisa dibeli online gak sih di Playbook itu? Online bisa gitu. Cuman rata-rata pada males sih kalau online. Asik. Iya sih. Pada ada orang masih beli mau buku fisik gitu ya. Rata-rata pengen buku fisik sih. Kita tuh terakhir tuh kita udah lama banget ya gak ketemu ya. Kita terakhir ketemu kapan ya, Dim? Pas tahun lalu, ya nggak sih? Tahun lalu pas ini ya acara launching bukunya Pak Irwan Abdullah ya. Yang lo jadi caster, lo jadi MC, gue jadi peserta. Pak Irwan, benar nggak sih? Yang waktu itu ada apa? Kita berempat itu nggak salah. Lo jadi caster, gue Trisna. Halo. Internet lu bermasalah kayak itu. Sebentar. Seingat gue sih kita di acara Pak Irwan Abdullah loh. Itu Februari nggak sih tahun lalu ya? Ya Februari 2019. Terus lo jadi caster, gue sama yang lain jadi peserta. Asik. Lu nanya cuy, ya gak sih? Dapat buku gue. Nah, Dim, sebelum bahas topik utama kita gitu ya, gue pengen nanya nih, sebenarnya sih, lu alasan nulis buku Gaya Bokeh Nabung Saham ala Mahasiswa tuh kenapa sih? Terus isi buku itu tentang apa? Oke. Gue tuh sebenarnya Bang nulis buku itu 2018 tuh. 2018 itu kan pas gue lagi kosong kuliah kan. Iya. Ngerjain tugas akhir tuh. Nah itu gue iseng-iseng tuh pikiran buat sharing sama orang-orang yang awam gitu kan. Itu lewat buku kan kalau misalnya kita sharing lewat fisik gitu kan ada keterbatasan juga kan buat datang ke sana, datang ke sini kan. Dan akhirnya gue putusin lah buat buku. Nah, buku gue itu awalnya ini sebenarnya unik Bang. Jadi kalau buku kan ada 2 kategori ya, fiksi non fiksi. Nah, ini gue pakai konsep tuh digabungin gitu, campuran antara fiksi sama non fiksi. Nah, kalau buat non fiksinya itu gue buat kayak alur cerita gitu kan, bahasanya santai, nggak terlalu baku gitu kan. Ada alur ceritanya gitu kan. Iya, makanya pas dari situ gue kepikiran nih, oh iya, kayaknya buat sampai dari dulu sampai sekarang kayaknya kok buku tentang saham gitu kan, itu kayaknya bahasanya berat-berat banget. Terus juga nggak orang-orang familiar sama istilah-istilahnya gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, gue buatlah itu outline satu-satu, outline tentang pembahasannya mau bahas apa aja, kayak gitu sih. Dan itu lo lakuin pas sambil kuliah ya? Itu pas sambil kuliah, gue inget banget tuh pas sebelum kerjain tesis itu kan, itu gue libur dulu tuh. Nah akhirnya ya udah gue putusin aja buat. Oke, memang anak muda harus kayak gitu ya. Lanjut. Terus? Iya, nah terus habis itu gue minta nih saran. Lu inget gak sih Pak Alvin gitu kan dulu? Iya, tahu. Itu kan ketua GI kan. Nah gue minta saran sama dia, buat Pak kira-kira kalau saya nulis kayak gini gimana gitu kan. Dan akhirnya beliau juga nyaranin buat ya udah Dimas dulu aja gitu. Ya udah akhirnya gue buat tuh pelan-pelan. Makanya kan di buku itu selesai berapa ya? Dalam kurang lebih 3 bulan Bang kalau nggak salah ya. 3 bulan. Cepet juga ya. Tapi lu ketemu Pak Alvin, itu bukunya udah naskahnya udah ada atau belum? Belum. Iya. Itu kan masih baru ide ya, masih di kasar ya. Iya. Jadi buat pendengar yang belum tahu ya, jadi gue sama Dimas ini
dulu sama-sama satu kampus ya. Terus kita aktif di namanya Galeri Investasi di Universitas Gunadarma gitu ya, Dim ya. Dan Pak Alvin ini Sih. adalah bos kita lah ya istilahnya ya, dulu ya. Iya, Dan big terus lo boss lah. bikin, ya big boss, big boss. Dan terus lo bikin itu dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Gue inget Iya, banget 3 bulan. bulan apa ya? Bulan Mei, kemarin bulan Mei, Mhm. Juni, Juli selesai itu. Terus gue meet ke Alex Media tuh Mhm. langsung itu bulan Agustus gue inget banget tuh. Ya karena pas gue baca buku itu kan memang satu memang mudah banget buat dicerna gitu kan. Dan kita juga jadi pengen gitu karena lu menceritakan tentang apa yang lu lakukan selama belajar investasi di kampus gitu kan. Dan itu yang menurut gue wah keren banget nih kalau misalnya kita ngebawain materi ini yang kenapa kita anak muda tuh harus melek investasi. Jadi berkaitannya dengan buku lu juga. Nah, terus berarti lo sebenarnya tuh investasi saham mulai kapan sih, Dim? Gue sih sebenarnya kalau invest itu mulai 2015 tuh Bang, inget banget tuh. 2015. Berarti 2015. umur lo berapa waktu itu? Aduh, umur gue berapa ya? Lupa ya? 15. Oh, 20. Oh iya ya, berarti 25 sekarang ya. Dua Nah, puluh gue. heeh. Oh gitu. Sebenarnya sih gue udah mulai tertarik tuh 2014 Bang sebenarnya gara-gara Mm-mm. ada event dari kampus kan. Ya, event apa? Event kampus antara apa ya? Ini kayak pentingnya menabung gitu judulnya gitu kan. Hmm. Pentingnya menabung dan di situ mulai tuh dibahas-bahas tentang investasi investasi Mm-mm. saham lah, investasi reksadana, terus menabung di bank juga kan. Mm-mm. Nah, akhirnya gue coba cari-cari tuh kayak invest di saham tuh menarik banget kan. Nah, akhirnya gue cari tuh di website Bursa Efek Indonesia, IDX. Mm. Waktu itu ada namanya Sekolah Pasar Modal tuh. Mm-mm. Sekolah Pasar Ya, Modal, sekolah pasar akhirnya modal dari bursa kan? akhirnya gue join lah. Gue daftar. Dan akhirnya pas 2014 itu gue sering banget tuh asli. Setahun gue gitu ikut sekolah berapa ya? Ada kali 7 kali dalam setahun. Sekolah pasar modal 7 kali dalam setahun. Aja gila. Itu kan materinya sama semua. Sekolah pasar Iya, modal. cuman apa ya, kayak lu tahu nggak sih kayak maniak gitu. Oh iya, Orang baru kenal terus tertarik banget gitu apa kan? tuh tertarik banget. Apalagi Uh, tempatnya juga enak, dapat makan. Dulu tuh dapat makan, men. iya udah, gue ikut sekali. Iya. Apalagi gratis, gratis kan? Kita cuma bayar Kalau 100 ribu dulu, tuh. kalau dulu Kita bayar masih 100 ribu buka gratis. rekening kan, istilahnya kita bayar seratus Sekalian. ribu buka rekening, tapi uangnya balik ke rekening kita bikin. Ya kan, itu dulu Bener sekolah banget. masa-masa indahnya sekolah pasar modal lah ya. Nah, sekarang gini, kenapa lu yang waktu itu masih umur 20 tahun ya kan? Kenapa kepikiran untuk mulai investasi, terutama di saham gitu? Apa kan itu kan umur 20 tahun kan sebenarnya kita masih belum ada beban apa-apa gitu loh. Biaya masih Mm-mm. ditanggung sama orang tua dan sebagainya gitu. Kenapa sih lu Mm. lu lu kepikiran untuk investasi gitu? Apa ya, sebenarnya tuh namanya juga investasi juga kan Bang. Nah gue gitu Ya, inget tuh diajarin sama namanya kalau nggak salah ya dari bursa tuh namanya Pak Dery namanya. oh Pak Dery itu Nah itu dari orang dari bursa bilang kalau kita kalau misalnya nabung aja tuh itu nggak bakal kaya men. ya, Lu nabung aja nggak bakal kaya. hmm, Bunga nabung aja tuh setahun berapa ya, nggak nyampe 1% kali, nggak nyampe 1% lah katakanlah paling tinggi. iya, Nah, sedangkan kalau misalnya kita invest gitu kan di mm. saham itu lu 1% bisa dapat sehari men. Tergantung kalau lagi hoki ya, dapat bisa Kalau sehari. lagi oke. Tapi kan konsepnya itu kan namanya juga investasi ya, jangka Iya. panjang gitu. Mm. Jadi ya udah investasi jangka panjang dan ternyata kalau ditarik garis belakang Mm. ditarik ke belakang itu return di saham tuh wah gila banget sih bang, double digit sih Emang kalau bisa gue bilang. emang gede banget ya untuk return di saham ya. Makanya abis dari situ gue mulai tertarik tuh, gue dalemin tuh di saham. Berarti sebenarnya Nah, lu tertarik di investasi itu sebenarnya lu mencari alternatif selain ya tabungan gitulah ya untuk lu mm-mm. nyimpan uang lu lah istilahnya. Dimana Iya, lu nyimpan uang itu memberikan return lah ya, profit gitu ya. iya Karena kan bener. investasi kan. Iya, kalau buat nabung kan kita kan ya udah buat nyimpen dana aja gitu. Tapi kan uang kita kan harus gerak juga gitu loh. Iya. Nah,
Itu kan umur 20 tahun ya. Kan masih istilahnya 20 tahun itu kan masih kuliah ya kan. Notabene kita tuh Yoi. mungkin istilahnya penghasilan tuh ya masih masih terus sebatas kita kayak ikut galeri investasi atau jadi asisten lab dan sebagainya. Lu tuh sumber dana investasi lu tuh dari mana aja? Weh, yang pasti dari pertama tuh dari asisten, men. Yoi enggak? Iya. The best lah ya. Nah, Asisten iya. galeri lah ya. Nah, pertama dari situ, dari ya kayak kegiatan lab gitulah, asisten lab. Terus Heeh. yang kedua, ya pasti kan kita simpen tuh duit dari orang tua juga kan. Iya. Simpen, terus kita bisa gunain buat invest juga. Nah, yang ketiga tuh sebenarnya kita tuh bisa ini juga loh, kayak ngelakuin suatu hal yang positif gitu, kayak misalnya ikutin lomba gitu. Hmm. Dulu tuh gue inget banget 2015 gue pertama kali ikut lomba tentang saham kan, karena lo Iya. tahu sendiri dulu gue maniak banget, Bang. Iya, lu 7 kali aja Maniak. ikut sekolah pasar modal. Iya, gitu pertama kali itu kan kita kan ketemu pas ini ya, pas 2015 itu ya. Pas waktu Iya. itu gue pertama kali ikut lomba, terus alhamdulillah tuh dari menang lomba itu hadiahnya kan berupa uang tunai juga, karena itu gue Iya. invest di saham. Dan kebetulan kan pas habis lomba itu kok nggak salah gue sama lu kenalan ya nggak sih di GI itu. Iya, dulu kan lu tuh waktu itu kalau nggak salah ikut lomba apa deh, gue lupa. ISTC. Iya, STC Indosat ya, Indosat. Indosat Trading Heeh. Competition. Waktu itu adanya gede ya itu ya. Ya alhamdulillah Alhamdulillah sih. ya. Ya, waktu itu Heeh. kan gue kebetulan ketemu sama lo itu gara-gara dulu kan gue sebelum masuk galeri kan di asisten lab yang lain. Terus ternyata junior gue dulunya sekelas sama lo, terus dikenalin, kita sok kenal so deket aja gitu ya. Iya kan? Pas awal-awal kan, kira-kira kayak Iya. gitu. Berarti lu istilahnya untuk waktu lu masih kuliah, sumber dananya selain lu aktif sebagai seorang asisten lab yang waktu itu istilahnya kalau kita masih kuliah gaji lumayan lah ya. Lu juga berarti aktif-aktif itu di lomba ya buat dapetin apa tambahan dana gitu. Itu di lomba. Gue sih dulu emang sering sih ikut lomba, Hmm, menang kalah itu kan udah biasa ya. Cuman kan wajar. udah wajar gitu. Cuman ya dari lomba itu kan kita bisa ngasah kemampuan kita juga gitu kan. Kita Dan juga lu bisa justru jadi sharing. dapat pengalaman di situ kan? Justru dapat dari situ, dari teman-teman yang ibarat kata mah yang udah jago-jago banget gitu kan, yang udah, wih ini Ya. keuangannya jago nih analisisnya. Ya udah akhirnya kenalan lah. Iya. Dan sampai akhirnya di suatu kita tuh akhirnya ketemu di satu lomba yang sama yaitu di Komsas ya. Kompetisi simulasi saham antar Komsas. ya Komsas kan yang simulasi saham di Mm-mm. Gunadarma. Kita ketemu langsung dan Iya. lu juara 1, gua juara 3. Itu paling apa sih? Ah, ya, seenggaknya kan kita masih waktu itu gue inget banget dulu masih apa ya, kita masih sama-sama sharing lah ya kan, pertama kali ketemu Yoi. gitu kan, kita Uh, ajak bang ikut ini yuk lomba ini, ya uh, udah kira lu ikut. iya makanya emang apa ya enak lah ya kita istilahnya dapat tempat untuk berdiskusi gitu buat sharing. Mm-mm. Nah, Dim, itu kan gue inget banget ya waktu masih ngebahas tentang Komsas waktu itu. Itu kan kita istilahnya tuh dulu tuh kita bertolak belakang banget ya. Gue 100% teknikal dan lu 100% fundamental. Nah, kenapa sih waktu itu lo pilih buat menggunakan analisa fundamental gitu buat investasi? Aduh, ini tuh ceritanya panjang bang, asli. Iya, nggak apa-apa. Kita ngobrol Gak panjang apa-apa ya. aja. Iyo, Ah, santai. jadi tuh, jadi tuh gua sebenarnya tuh sama kayak lu, bener-bener Ya, pure teknikal awalnya kan. ya, Itu 2015 tuh, kan kita kan Komsas tuh 2016 ya, Maret ya. kalau nggak salah. Hmm. Nah, di 2015 tuh gue bener-bener sama kayak lu tuh full analisis teknikal. Hmm. Tuh pakai apa tuh indikator MACD. MACD lah, stokastik, support resisten, bahwa pokoknya inilah pokoknya kita menggambar bebas ya kan di chart Iya, itu. nggak pernah. Terus? Nah, terus ada satu momen di mana gue tuh kayak nganggep kalau ini sorry ya, maksudnya kayak gue anggap kayak analisis teknikal tuh kayak lebih rentan sama namanya spekulasi, ngerti nggak? Iya, Gitu benar. kayak jadi kayak apa ya, rentan sama spekulasi karena kan kita kan trading harian gitu kan, Hmm. trading harian. Dan ada satu momen di mana gue pakai analisis teknikal terus invest di satu saham. Hmm. Nah itu nggak lama kemudian itu sahamnya Turun. anjlok men. Turun Buset. berapa persen ya,
Gue lupa 5% apa 10% gitu dalam waktu 1 menit, men. Buset. Iya, itu karena 2015 itu tuh harga batu bara kan lagi anjlok-anjlok banget kan. Dan gue salahnya tuh gue trading di full cash di salah satu saham batu bara. Dan itu kan gue nggak tahu fundamentalnya, ekonominya. Nah, semenjak dari situ tuh gue kayak trauma gitu kan. Itu waktu itu gue pakai duit dari Indosat yang pas gue menang lomba. Menang lomba kan, berarti berasa dong ruginya ya. Udah habis dari situ gue tobat lah. Akhirnya gue nyoba nih ikut sekolah pasar modal syariah gitu kan. Dan di situ emang di pasar modal syariah tuh kita tuh ditekanin kita minimal tahu lah perusahaan itu bergerak di bidang apa, terus kinerja keuangannya gimana gitu kan. Nah, mulai dari situ tuh gue belajar namanya analisis fundamental. Itu tuh analisis yang kita tuh bener-bener analisis kinerja keuangan perusahaannya, terus juga gimana prospek ke depannya, terus membaca ininya loh, apa tuh makroekonomi Indonesia, apakah ini saham ini udah tergolong murah apa mahal gitu gampangnya. Dan mulai dari situ tuh gue pakai analisis fundamental. Dan berarti gitu. Kan fundamental itu kan lebih keseluruhan kan. Jadi istilahnya lo gak cuma beli saham karena harga itu lagi naik, tapi lo benar-benar ngeliatin kondisi kinerja kayak gimana, terus makronya gimana gitu kan istilahnya kalau dari fundamental gitu. Ngelihat apa ya, seluruh aspek lah gampangnya gitu. Nah, mulai dari situ tuh akhirnya gue testing tuh Bang, sebenarnya tuh pas lomba gue masih testing sebenarnya. Testing analisis fundamental gue gitu. Ya, waktu di Komsas. Lu tahu sendiri, gue waktu itu bilang sama juri kalau nggak salah tuh, gue bilang kalau apa ya, gue cuma beli sekali itu pas mulai awal lomba, terus baru pas pas gue jual itu pas akhir periode lomba gitu. Terus jurinya nanya, loh kok kamu jualnya pas tanggal segini gitu kan. Terus gue bilang tuh, iya Bu, karena pas lomba itu periodenya udah habis, gue bilang gitu kan. Terus jurinya ketawa tuh. Iya. Kalau misalnya itu bisa lebih pegang panjang ya, lebih panjang lagi ya. Iya, namanya juga simulasi kan. Iya. Masih simulasi. Tapi emang gila sih kalau misalnya kita pikir ke belakang ya. Kalau kita lihat, kita jangan gak usah jauh-jauh lah titik ya. Dari kita terakhir tahun 2016 kompetisi saham itu, sekarang aja saham tuh udah naik banyak banget kan dengan apa? Wah iya. Ya kan? Kita dulu Unilever belum sampai waktu itu sebelum 50.000 kita udah lihat-lihat gitu ya, udah masih 30.000, 50.000 BCA. Oh iya. Istilahnya gila juga ya kalau misalnya kita pegang tuh jangka BCA panjang. Tuh gue inget tuh, BCA tuh waktu itu 2015 tuh kalau nggak salah ya, masih 15 ribuan kalau nggak salah, 15 ribu ke 20 ribu. Gitu tuh, gue pernah itu. Udah megang gara-gara apa tuh yang net interest margin katanya mau dipotong, pada itu langsung turun jauh kan perbankan. Iya. Itulah, itu masa-masa lalu lah. Nah, ya udah. Jadi kalau menurut lo gitu, setelah berarti kan ini udah berapa tahun ya? Kalau misalnya kita anggap dari Komsas itu berarti udah 4 tahun lebih gitu ya. Apa sih manfaat yang lo dapet dari investasi saham? Manfaat ya? Sebenarnya nih, banyak sih Bang, asli banyak. Apa gini gitu? Deh, apa ya? Kan kalau kita kan jurusannya ekonomi kan, akunting gitu kan. Kalau kan manajemen, gua akunting. Nah, kalau misalnya kita apa ya? Ini menurut pendapat pribadi sih. Kalau kita belajar akunting kan itu kita cuman belajar debit kredit, terus ya teknis banget lah. Gitu lebih ke pembukuan lah istilahnya. Pembukuan. Nah, tapi kalau misalnya kita kenal saham, terus juga kenal nama investasi, kita tuh kayak ngebuka jendela dunia gitu loh. Oh ternyata dunia keuangan tuh dunia investasi tuh luas ternyata gitu. Yang kita pelajarin di kuliah tuh ternyata cuman kecil banget gitu. Dan itu menurut gue tuh manfaat yang paling gede buat gue. Karena dengan kita invest, dengan kita tahu dunia keuangan atau invest di saham gitu kan, kita jadi tahu nih kondisi ekonomi kita bagus apa enggak gitu kan. Itu pertama banget yang gue rasain sampai sekarang gitu. Nah terus yang kedua juga itu manfaatnya ada apa ya? Ya pasti kan investasi kan pasti nguntungin kan. Dan itu gue ngerasain kalau investasi di saham tuh nguntungin, nggak pakai nguntungin aja, tapi nguntungin banget men. Iya. Ya walaupun memang ada risikonya ya. Cuman kan kalau semakin panjang kita semakin panjang time frame kita buat investasi kan risikonya juga rendah kan. Iya. Dengan catatan perusahaannya harus perusahaan bagus kan. Perusahaan bagus gitu. Kalau perusahaan jelek ya nyungsrep juga.
Iya tuh, Nah, lagi heboh tuh kayak kan sekarang. nah itu, aduh ya ampun, hebat ya. Ya itu kita dibahas di lain topik lah itu. Itu kita lanjut lah. Jadi kan tadi lu udah bilang tuh kalau time frame itu semakin panjang time frame kita investasi itu semakin resikonya itu semakin berkurang istilahnya ya. Dengan Mm-mm. catatan perusahaan itu perusahaan bagus. Nah, menurut lu sendiri tuh sebenarnya idealnya itu berapa lama sih kita kalau misalnya mau investasi? Idealnya ya. Iya, Oke, kalau ideal investasi tuh menurut gue ya Bang, itu iya. minimal banget itu setahun 2 tahun lah minimal. Setahun 2 tahun. Itu masih Itu karena menurut gua ya masih bisa dikatakan invest kan banyak orang bilang kalau kita invest tuh harus jangka panjang gitu ya, which is ya. harus lebih dari setahun gitu, Hmm, karena kalau terutama invest di saham tuh semakin panjang periode kita ya risikonya juga semakin kecil, iya dengan sih. tanda kutip kita invest di perusahaan yang bagus Hmm. gitu. Tapi emang gue sih setuju banget sih, Dim. Karena kan dulu kita tuh pernah ikut bareng kan di acara seminarnya Pak Lok Keng Hong. Nah, disitulah gue pertama kali Hmm, kenal mm, analisa fundamental. Dan gue langsung jatuh mm, cinta mm, mm. banget sama fundamental setelah ketemu Pak Lok Keng Hong lah istilahnya. Dimana Pak Lok Keng Hong itu kan pas kita tahun 2016 ya. Ya start tahun segitu pas batu bara lagi ancur-ancurnya istilahnya kan. Udah mau balik lah. Dia tuh megang saham Petrosia. Dia awal beli di 400-an kan. Terus turun. Dia nggak ngelepas, pas turun malah nambah dan sekarang udah balik lagi tuh ke harga 2000. Mm-mm. Makanya, wah, kan itu berarti time frame-nya itu lebih dari setahun ya nggak sih, Bang? Wah, itu udah lebih banget. Berarti dia udah 7 tahun lebih tuh ya megang saham Mm-mm. Petrosia Iya, ya. 7 tahun. Gile, kuat banget itu. Hebat. Dan ya tapi karena terlebih lagi kalau menurut gue tapi dengan kalau yang gue lihat ya Dim, Mm-mm. kalau misalnya dengan jangka panjang misalnya ya kita lihat time frame-nya sepanjang ya taruhlah selokeng hong gitulah 7 tahun masih belum dilepas ya kan, tapi Mm-mm. kalau misalnya duit kita masih dikit itu gimana Dim, kan gak berasa misalnya 1 juta nih, misalnya Mm-mm. kita taruhlah waktu itu masih punya uang 1 juta gitu, terus kita nabung kecil-kecil ya 500.000 sejuta lagi atau karena nyisikan dari gaji kalau udah kerja dan sebagainya, ya istilahnya Wih. nggak terlalu sebanyak yang apa yang dirasakan Lo Keng Ho gitu dengan time frame sepanjang itu. Oh iya, menurut, pasti menurut lo itu. gimana? Ya, setuju sih sama pendapat lu sih, Bang. Berarti Karena, uh, lanjut aja. ya balik lagi ya kita harus tetap kalau buat time frame segitu kita harus punya modal yang cukup besar juga kan biar berasa. Ya kan, Iyalah. ya kan. Dia aja dividen tuh sampai ratusan miliar ya nggak sih? Iya, dia sekali dividen terus udah balik semua modalnya. Ya, Gile, Bang. mantap banget sih. Nah sekarang gini Dim, kan kita tahu lah ya kondisi sekarang udah lagi nggak enak banget gitu. Kemarin kuartal 2 negatif 5,31 tuh, ya kan? Aduh, Ya kan? Nggak enak banget lah. Covid Dimana kalau cuy. iya, gimana kalau dimana kondisi kalau misalnya kuartal 3 kita negatif lagi, kita masuk ke resesi istilahnya. Geng-geng. Ya, aduh, ngerasain juga resesi langsung. Setiap orang kan pasti ngerasain kan. Nah, Pastilah. Udah. menurut lo Dim, dengan kondisi seperti ini, layak nggak sih anak muda yang ngedengerin cerita kita ini buat mulai investasi? Jawab nih. Iya. Ya, kalau misalnya ditanya layak apa enggak, sebenarnya ini tuh momen yang tepat, Bang, menurut gue ya. Kenapa tuh? Karena lu tahu sendiri, harga saham diskon, cuy. Iya, benar. Turun-turun ya. Ya, iya contoh aja. Hmm. Nih, boleh sebut merek nggak nih? Boleh. Sebutin aja. Gak Boleh. apa-apa. Iya. Contoh, Telkom tuh, wah, biasanya tuh harganya 4.000, 4.100, Sekarang 4.500. 2.900. Sekarang 2.900. Terus kemarin BCA juga udah kan Iya, 30.000 aduh. kan. Terus turun ke berapa tuh? Belasan 21 ribu ya loh. kalau nggak salah ya? Balik ke 21.000 ya? 21 21 terus balik ribu. lagi ke 30.000. Dan itu momen dimana itu lagi apa ya, hype-hype-nya banget kan, COVID. Wah, lagi Iya. pada woro-wiri gitu. Makin Nah, parah justru ya. justru di momen-momen kayak gitu tuh kita tuh sebenarnya ya, kita jangan apa ya, jangan parno atau jangan takut lah. Karena kan uh, percaya deh, setiap investasi itu pasti punya risiko. Iya, betul. Pasti punya risiko. Nah, yang jadi tantangan kita adalah gimana kita menanggapi situasi sekarang, terus gimana kita nanggepin apa ya, meminimalisir risiko itu gitu kan.
Dan justru pada masa kayak gini nih, harga saham kan diskon tuh. Diskon gila-gilaan kan. IHSG aja turun secara dari awal tahun sampai kemarin tuh kalau nggak salah itu 4.900. 4.900 gitu. Dari Terus 6.000 sempat kalau nggak salah 4.900 ya. 3.000. Sempat Oh iya benar 3.000. 3.900 ya. Oh iya 3.900 pernah paling bawah. Oh iya. Wah itu momen berharga banget sih Bang menurut gua. Karena Itu murah juga, perusahaan-perusahaan bagus kayak Telkom, Astra, terus juga Indofood dan perusahaan-perusahaan blue chip lah. Oh itu harga sahamnya lagi pada diskon banget. Dan itu waktu itu makanya gue bilang ke teman-teman gue, ya ini jangan saat panik. yang tepat loh. Oh, buat mulai. Iya, buat mulai, terus juga buat buat invest, karena jarang ada momen kayak gini. Itu gue setuju banget sih, Dim. Karena kayak kemarin aja tuh kan kayak HMSP jadi 1.100 tuh. Terus BBCA, terus yang kayak Unilever itu sempat harga 30 ribuan. Iya bener. Stock split tuh gitu. Iya kan stock split kan. Dulu turun sampai harga 5.000 deh kalau nggak salah tuh. 5.000 dan sekarang udah 8.000 lagi. Berarti aslinya udah hampir 70%. Udah hampir 50% lebih ya kenaikannya dari titik terendah kemarin. Aduh. Oh iya tuh. 8.000 men sekarang. Iya, artinya Gile. emang gila banget ya kalau misalnya kita memanfaatkan kesempatan kayak gini buat buat mulai investasi gitu. Iya, kapan lagi sih? Kan 2015 tuh batu bara anjlok banget. Terus 2008. Terus tahun berapa lagi ya? 98 juga. 98. Dan memang waktu itu gue juga sempat riset sih ya. Kalau lihat ke belakang itu, memang waktu 98, terutama waktu 98 kan krismon ya di Indonesia ya. Itu kan kita krisis besar-besaran. Dan untuk recovery itu cuma butuh 6 bulan loh dari krisis besar-besaran itu. Nah, itu menariknya pasar modal kita tuh recovery-nya cepet cuy. Iya, emang kalau menurut gue sih keunggulan kita adalah di jumlah penduduk sih ya. Karena kan kita kan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia lah. Istilahnya minimal kita udah punya aset, perekonomian itu bisa jalan dengan memanfaatkan penduduk kita itu konsumtif. Makanya kan banyak orang mengincar market kita kan. Bener banget tuh. Lagian sayang banget tuh kalau misalnya kita tuh nggak manfaatin momen itu, ya nggak sih? Iya benar-benar. Nah tadi kan kita udah tahu ya, berarti sekarang tuh istilahnya momen yang tepat dengan catatan kita juga harus hati-hati juga. Ini kan memang udah kelihatan dari segi harga saham kan istilahnya udah membaik kan, tapi bisa jadi lebih parah kan, karena kasus COVID ini gak turun-turun cuy. Ini gue bingung ini kenapa bisa. Yang jadi pertanyaan tuh kapan gitu kan? Iya kan kapan ini selesai? Kapan kita gak bisa dikasih ketenangan gitu. Nah kayak jadi kalau kesimpulan dari yang gue dapet ngobrol sama lo ini, berarti sebenarnya kita boleh tuh kalau bisa semudah mungkin ya kenal sama investasi saham ini. Sedini mungkin lah, karena kan kita tuh masih masih muda lah, masih sempat ikut kegiatan seminar lah atau apa, masih semangatnya belajar. Terutama untuk yang masih kuliah belum ada beban kayak yang kerja. Ya. Nah, ini Dim, sebelum kita tutup Dim, lu ada nggak saran untuk anak muda zaman sekarang? Saran ya? Iya saran. Oke, saran gua sih Bang, sebenarnya tadi kan udah di-mention di obrolan kita sebelumnya tuh. Kalau kita tuh harus dan bisa dibilang wajib investasi gitu kan. Kalau misalnya kita mau masa depan kita tuh insya Allah aman, sejahtera gitu kan. Karena percaya deh, investasi itu selama kita bisa ngelolanya, selama kita invest di perusahaan yang bagus, insya Allah aman, terus juga pasti nguntungin gitu. Ini gue ada data Bang, kalau data perbandingan nih, perbandingan antara produk-produk investasi gitu. Iya. Jadi ini fakta menarik nih. Jadi kalau kita misalnya invest di saham dari tahun 97 sampai 2019 kemarin tuh, itu rata-rata keuntungan per tahunnya itu, ini gue ngomongin IHSG ya. Iya. Pasar sahamnya ya, itu keuntungannya tuh gila men, 13,3% per tahun. 13,3%. Itu indeks harga saham gabungan ya. Iya. Dari 97 sampai 2019 gitu. Dan ini yang paling tinggi di antara investasi lainnya.
Contoh kayak misalnya obligasi gitu kan, yang tenornya itu 20 tahun itu 7,5% per Bisa tahun. setengahnya ya malah ya. Terus emas. Nah, kan emas nih lagi heboh, lagi booming nih. Lagi rame. Dan ternyata faktanya tuh emas itu kalau kita invest jangka panjang dari 97 sampai 2019 itu keuntungan per tahunnya itu 7% doang. Cuma 7% ya? Cuma 7% doang. Nah, terus ada deposito kalau misal kita di bank gitu kan. Nih deposito nih, ini gue ada sumber dari kontan gitu kan. Ini rata-rata deposito dalam 10 tahun itu 5% per tahunnya. Dan kalau misalnya kita bandingin sama tingkat inflasi, tingkat inflasi kita tuh rata-rata dari tahu gue hitung dari data BI ya, itu dari Januari 2003 sampai Desember 2019 itu rata-rata inflasi kita tuh 6,25. Buset. Jadi artinya lumayan kan? Jadi artinya kalau misalnya kita cuma deposito, nabung aja di bank deposito, kita nggak nutup ya inflasi ya. Itu malah kegerus gitu. Gila ya, malah kegerus kita ya. Berarti kalau misalnya itu, aduh gila, ngeri juga ya. Berarti kalau misalnya kita itu minimal ya kalau misalnya paling minimal banget, berarti antara saham sama ya obligasi itu dengan spread ya cuma 1% doang. Benar. Ya. Jadi makanya ini kalau misalnya buat teman-teman yang dengar podcast secara investasi nih, ini apa ya, investasilah sedini mungkin gitu, karena investasi itu menurut gue penting dan wajib gitu loh. Dan terutama jangan takut untuk mulai belajar ya. Jangan takut buat mulai belajar, jangan lupa tuh follow cara investasi. Asik. Makasih, iya karena kan, iya karena apa ya, ini kalau khususnya buat gue ya, gue kan invest di saham nih. Ini fakta lagi nih Bang nih. Jadi kenapa tuh kita harus investasi terutama di saham juga kan? Karena pasar modal kita itu SID, tahu kan? SID, investor yang tercatat di KSE itu per Juli kemarin itu cuma 3 juta, men. 3 juta. Dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia 269 juta. Berarti 1% aja tuh kayaknya nggak nyampe ya berarti ya. Iya, bisa bayangin dong, literasi keuangan kita tuh masih kecil banget gitu. Jadi apa ya? Ini tuh sebenarnya bahkan Lo Keng Hong pun, Lo Keng Hong pun bilang investasi di pasar modal, terutama di saham tuh ini harta karun yang terpendam gitu. Iya, jadi apalagi kalau misalnya kita invest di ini ya, perusahaan bagus, terus harga lagi murah nih sekarang nih gitu kan. Aduh. Gue juga lagi nyiapin dana nih. Buat pasif. Gue ada tips nih Bang buat teman-teman. Kalau misalnya nih kita invest di saham gitu kan, itu jangan all in. Jangan kita langsung naruh duit kita tuh hari itu juga full cash di satu saham atau beberapa saham gitu. Jangan. Karena kita tuh nggak tahu ke depannya saham itu turun atau turun terus gitu kan. Iya, diversifikasi berarti ya. Iya, salah satunya diversifikasi. Terus juga kita jangan langsung masuk all in. Tapi masuknya cicil aja, misalnya 1 bulan kita masuk berapa, 1 bulan ke depan, 1 bulan lagi. Ya, karena itu salah satunya buat minimalin risiko. Iya, betul. Karena memang sebenarnya itu cara kayak gitu tuh bukan satu hal yang baru ya, karena kalau kita lihat secara teori ya, itu kan udah ada kan nama teorinya adalah dollar cost averaging. Benar. Dimana kita nyicil saham atau instrumen investasi itu secara berkala dengan harapan kita tuh bisa nanti harganya itu yang ngikutin harga cicilan kita itu. Jadi rata-rata kan. Iya benar. Nah, makanya tuh jadi istilahnya kita buat mulai itu walaupun kita saat ini belum punya uang sebanyak ya miliaran gitu, ya kita bisa mulai dengan ratusan ribu itu istilahnya. Ya kan? Ya menarik. 100.000 udah bisa cuy sekarang. Iya, 100.000 sekarang. Tapi nggak tahu deh katanya. Kalau kata temen gue ya, ada beberapa broker yang sekarang udah berhenti ngasih tawaran fasilitas buka 100.000. Oh, baru tahu. Jadi sekarang, gue juga baru tahu juga sih. Tapi ntar ini jadi masalah juga. Ntar gue asal ngomong lagi. Ya kalau misalnya nemu yang 100.000 ya coba aja lah 100.000. Karena ada beberapa yang buka tuh nggak bisa 100.000, ada yang minimal 5 juta, ada yang minimal 10 juta, ada yang minimal 1 juta juga kan. Tergantung brokernya.
Tapi mostly banyak lah ya 100.000 sekarang. Apalagi kalau Mm-mm. misalnya kalian buka di broker yang memang fokusnya ke yang ngincernya memang anak muda kayak kita gitu. Mm-mm. Oke, 100.000 mantap. bisa lah. 100.000 daripada kalian beli rokok atau ini ya Asik. kan? Atau Mm-mm. misalnya itu bisa daripada beli rokok bisa beli saham rokoknya gitu. Kalian udah punya. Oke. Oke, Dim, mantap banget, Dim. Terima kasih atas sharingnya, benar-benar luar biasa malam ini. Weh, thank you banget Bang Thank you Jap banget. udah Yoi. sharing juga nih apa tuh Iya, info-infonya. asik. Nanti semoga kita setelah pandemi ini bisa ketemu secara langsung, nggak cuma di Discord. Amin. Sering mati-mati Discord Amin. ya. Oh iya, Oke. satu lagi nih, satu lagi. Apa tuh? Satu lagi pesan buat teman-teman kalau misalnya invest, gunain dana yang benar-benar nganggur. Udah itu aja. Iya benar, setuju banget. Jadi Mm-mm. kalau misalnya itu jangan jadikan tabungan utamanya itu ya itu saham. Kalau bisa itu dana yang benar-benar dana nganggur, di mana kalau misalnya terjadi apa-apa lo nggak akan ngaruh kehidupan ekonomi ya kan, maksudnya kayak gitu. Yoi, that's Oke, right. mantap. Thank you, Dim. Buat Set. teman-teman, itu aja podcast atau video kita hari ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian nggak suka. Sampai jumpa pada video atau podcast berikutnya. Dadah! Dadah.